Ini adalah tweet dari Kiai Haji Ma'ruf Khosin, beliau sebagai Ketua Aswaja NU Center Jawa Timur menyikapi masalah nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadin dan seluruh subscriber serta seluruh penonton semuanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin Allahumma amin. Kali ini saya akan membaca tweet dari Kiai Ma'ruf Khosin. Beliau selaku Ketua Aswaja NU Center Provinsi Jawa Timur. Beliau dalam tweetannya menyikapi tentang permasalahan nasab. Benarkah nasab itu harus tertulis atau tidak? Ini awal tweet dari beliau, catatan Ma'ruf Khosin. Nasab harus tertulis, utas. Kemudian beliau menyertakan foto itu, nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibti, cucu Rasulullah SAW, bin Ali wa Fatimah binti Rasulullah SAW. Selanjutnya tweet beliau itu adalah, tidak harus tertulis. Di kitab-kitab fikih 4 mazhab, kabar yang sudah menyebar dan tidak ada bantahan sudah sah dalam penetapan nasab. Misalnya dalam kitab Syafi'iyah. Jika sudah tersebar di kalangan manusia bahwa fulan adalah anaknya si fulan, ataukah si fulan keturunan Bani Hashim atau Umayyah, maka boleh menjadi saksi atasnya, sebab nasab tidak diketahui dengan kesaksian. Ini keterangannya dalam Al-Majmu' juz 20 halaman 262. Bisa dibaca ibaratnya, fa in istafdha finnas anna fulan itu ila akhirih. Kemudian beliau juga melanjutkan, beberapa tahun lalu ada seorang ustadz salafi dari Wahabiyah yang mengatakan sunan-sunan di Jawa tidak ada. Ada dulu ya kan, yang mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Mereka adalah tokoh fiktif. Alasannya karena para sunan tidak memiliki karya tulis. Aneh ini, dari mana dan sejak kapan karya tulis menjadi persyaratan keberadaan seseorang? Kalau kita ikuti itu bisa siapa itu namanya? Zainal Abidin dan Badrussalam gayanya yang berbeda. Yang ada yang mengatakan itu fiktif Wali Songo karena tidak ada karya tulisnya. Kemudian ada yang membantah, sama-sama Wahabinya ini, katanya ada bukti otentik karya Sunan Bonang. Seperti itu. Rupanya cara berpikir tersebut tanpa terasa menjangkiti kita yang mempertanyakan keberadaan Sayyid Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Alasannya, tidak ada kitab-kitab nasab terdahulu. Jawabannya secara fikih sudah sah. Beliau menjawab secara fikih. Imam As-Subki mengutip imam madhab kita. Allah berfirman, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Al-Isra ayat 36. Dan Allah berfirman, akan tetapi orang yang memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang tidak dalam kurung tauhid dan mereka meyakininya. Kemudian dikutipkan pernyataannya Imam Syafi'i, qala asy-Syafi'iyyu, qala Allah azza wa jalla wa la takfu ma laisa laka bihi ilmun. Dari ayat ini Asy-Syafi'i berkata, ilmu yang bisa dijadikan ketetapan dalam kesaksian ada 3. Pertama, penglihatan semata, seperti menyaksikan pencurian, zina, atau melakukan perbuatan. Itu juga ada dasarnya, ada ibaratnya,
Wal ilmul ladzi tasbutu bihi syahadatu min salasati aujuhin. Pengetahuan atau ilmu yang bisa ditetapkan syahadah itu ada 3 cara. Ahaduha ar-ru'yatu al-mujarradatu, penglihatan semata. Yang kedua, pendengaran semata. Tadi penglihatan semata, sekarang pendengaran. Dan ketetapan dalam hati, yaitu kabar yang tampak jelas sekali, seperti Zaid adalah putra Abdullah dan nasab-nasab lainnya. Ini penjelasannya di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, juz 5. Halamannya 224. Ibaratnya disertakan juga oleh beliau, wasani as-sam'u al-mujarradu, pendengaran semata. Wassubut fi qalbi, ketetapan di dalam hati. Yaitu sudah jelasnya kabar anna Zaid, bahwanya Zaid itu adalah anaknya Abdullah dan semua nasab-nasab begitu. Selanjutnya beliau melanjutkan tweetnya. Gambar ini adalah makam Sayyid Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa. Berarti yang di-upload yang tadi itu gambarnya ya, yang saya letakkan di awal itu. Makam ini telah disaksikan oleh para ulama Yaman dan sudah mutawatir dari masa ke masa. Ini gambarnya ya, sebagaimana di awal tadi. Jadi Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa sampai ke Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau, Kiai Haji Ma'ruf Khosin ini melanjutkan, salah satu jawaban kepada pengingkar Sunan Ampel adalah meyakini makam di Ampel sebagai keberadaan Sunan Ampel. Jadi makam Sunan Ampel ini sebagai bukti bahwa Sunan Ampel itu memang ada. Buktinya apa? Lah, ini makamnya ada. Ini jawaban bagi para pengingkar bahwa Sunan Ampel itu tidak ada. Wali Songo tidak ada. Demikian pula makam Sayyid Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa ini. Jadi sama berarti beliau itu menganalogikan seperti itu. Kalau Sunan Ampel dikatakan tidak ada, tapi sebagai buktinya adalah makamnya dan kita meyakini itu ada. Buktinya apa? Makamnya ada. Berarti kata beliau ini, keberadaan makam Sayyid Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa ini juga bukti bahwa beliau itu ada. Yang bisa saya tarik kesimpulan dari penjelasan beliau, itu tidak disyaratkannya sebuah tulisan untuk menetapkan keberadaan nasab. Tetapi cukup sudah secara fikih tentang kabar masyhur, kabar yang mutawatir bahwa fulan ini nasabnya ini, bahwa fulan anaknya ini, itu sudah cukup secara hukum fikih.